Prajurit baru itu untuk pertama kalinya menembak dengan senapan runduk. Namun, tembakan pertamanya sama sekali tidak mengenai sasaran. Ia tidak mau menerima kenyataan itu. Dengan keras kepala, ia bersikeras bahwa bagaimanapun juga, hari ini ia akan menunjukkan pada orang-orang Jepang itu siapa dirinya. Ia segera menarik pelatuk kembali dan menembak lagi ke arah target. Tapi kali ini pun ia gagal menembak prajurit Jepang yang mengoperasikan senapan mesin. Sebaliknya, musuh di depannya menganggap bahwa ia hanyalah orang yang tidak berguna. Tapi pemuda itu tidak mau menyerah. Ia teringat bahwa ia pernah berlatih selama 10 tahun di kuil Shaolin. Masak menghadapi satu prajurit Jepang saja ia tidak sanggup. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, lalu memfokuskan pandangan pada target dan menekan pelatuk. Tak ada yang menyangka, kali ini pelurunya tepat sasaran dan menewaskan penembak mesin yang berada 500 meter jauhnya. Melihat itu, ia begitu gembira hingga hampir gila. Ia merasa seperti seorang penembak jitu yang dianugerahi kekuatan ilahi. Ia berpikir para rekannya pasti akan memujinya. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ternyata parit itu kosong. Semua rekannya sudah melarikan diri lebih dulu. Ia terkejut bukan main, dan keadaan menjadi lebih buruk karena pasukan besar Jepang sedang bergerak menuju posisinya. Jika ia tidak menemukan jalan keluar, kematiannya sudah pasti. Namun di parit yang sepi itu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba matanya tertuju pada tumpukan mayat di tanah, dan sebuah ide muncul di kepalanya. Ia menarik salah satu mayat dan menaruhnya di atas tubuhnya sendiri, berpura-pura mati agar tidak ketahuan. Ia bahkan mengoleskan darah di wajahnya supaya tampak nyata. Ia pikir dengan begitu ia bisa selamat. Namun tiba-tiba para prajurit Jepang mulai menembak setiap mayat satu persatu. Hatinya membeku ketakutan. Ia pikir hidupnya akan segera berakhir. Tapi untungnya peluru-peluru itu hanya mengenai mayat-mayat lain, tidak mengenainya. Setelah para Jepang pergi, ia menyingkirkan mayat itu dan perlahan berdiri. Ia melihat ke sekeliling medan perang. Hanya dia satu-satunya yang masih hidup. Mengingat bagaimana rekan-rekannya melarikan diri dengan pengecut, ia merasa sangat marah. Bertempur bersama orang seperti itu terasa seperti penghinaan. Ia putus asa, lalu perlahan mundur. Sambil melepas seragam militernya, ia berkata, "Lebih baik aku pulang dan menikah saja."